Nah, kami pun mengucapkan salam dan sosok itu menjawab salam kami dengan suara yang lembut dan kemudian bilang, "Mohon maaf, kalian datang kemari dengan niat yang baik tapi malah melihat sesuatu yang tidak pantas. Alam sudah banyak dikotori oleh perbuatan maksiat dan kezoliman. Pelacur di Arab itu memakai cadar dan hijab." Terus jawaban Buya Hamka ini tidak terduga. "Oh iya, saya barusan dari Los Angeles dan New York juga, Masya Allah. Ternyata di sana nggak ada pelacur," kata Buya. "Ya, mana mungkin Buya. Di Mekah saja ada kok, apalagi di Amerika. Pasti banyak lah," kata seorang tamunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semadi jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan di episode malam ini yang sangat cukup ramai dan sangat bising, saya hendak menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dibagikan di tweetnya Kak Tian Rostiani. Dan cerita ini terjadi di Pelabuhan Ratu di Sukabumi dan di sekitar tahun 2016. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini, kalau boleh dan kalau berkenan, silakan di subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepak kentung jale Josawan kakale Benami pas de iyale. Saat itu saya bersama rombongan yang berjumlah 8 orang melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. Tujuan perjalanan kami adalah karena adanya rasa penasaran tentang berita yang beredar dan yang didengar saat sebelum saya terjun ke dunia supranatural. Dan mungkin tidak sedikit orang yang sudah membicarakan dan meyakini hal ini, yang katanya bahwa ada itu di kamar 308 Hotel Inna Samudra Beach. Itu adalah tempat bagi siapapun yang mempunyai maksud atau keinginan. Dan terlebih saya pernah mendengar bahwa ada seseorang yang sakit secara tidak wajar dan katanya tidak bisa disembuhkan. Karena itu adalah kiriman dari seseorang dengan bantuan Ratu Pantai Selatan. Dalam benak saya saat itu penuh dengan pertanyaan. Apakah benar seperti itu? Apakah pesugihan yang banyak dikatakan orang-orang ini memang benar karena memuja Ratu Pantai Selatan? Apakah jika kita menginginkan jodoh harus melakukan ritual dan meminta bantuan kepada Ratu Pantai Selatan? Serendah itukah peran dari seorang ratu yang terkenal sebagai salah satu sosok legenda yang sampai kini masih dipercaya di semua kalangan masyarakat? Sosok yang terkenal kuat, sosok yang disegani sekaligus dibenci oleh sebagian pihak. Dan apakah benar lagi bahwa di kamar 308 itu kita dapat bertemu dengan sosok sang ratu itu? Dan mungkin untuk menguak semua pertanyaan itu, jalan satu-satunya adalah saya harus langsung pergi ke sana.
Jadi saat itu saya meminta ke ibu angkat saya yang domisilinya di Jakarta ini untuk mendampingi saya melakukan perjalanan ke Pelabuhan Ratu ini supaya apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini itu terjawab. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan. Dan setelah mencari hari yang tepat agar tidak mengganggu pekerjaan, jatuhlah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016. Ibu angkat saya ini tiba dari Jakarta sekitar jam 1 siang bersama satu orang temannya, dan ada lagi satu orang teman saya yang mau ikut karena kebetulan sedang libur kerja. Nah, setelah itu ibu angkat saya ini istirahat di rumah. Kami pun berangkat jam 4 sore seusai melaksanakan sholat asar. Dan jalur yang kami tempuh adalah jalur lintas selatan karena jalurnya ini lebih dekat dari tempat tinggal saya. Di perjalanan sempat sedikit terhambat karena ibu saya ini muntah-muntah. Mungkin karena sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta, ditambah juga jalanan yang kami lewati saat ini berkelok-kelok, dan sehingga membuatnya seperti itu. Kami sempat berhenti di sebuah masjid untuk istirahat dan melaksanakan sholat maghrib, dan setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Jalanan saat itu mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Nah, sekitar jam 10:30 malam, entah memasuki daerah mana. Jadi situasinya di situ saat itu seperti hutan karena sisi kiri dan kanan ini dipenuhi oleh pepohonan. Keadaannya cukup gelap dan berkabut. Saya lihat ibu saya, temannya, dan keempat keponakan saya yang saat itu mereka sudah tidur pulas. Dan teman saya yang menyetir mobil tiba-tiba mengatakan bahwa bensinnya ini tinggal sedikit. Dia khawatir kalau pom bensin ini masih jauh. Nah, saat itu lumayan bikin panik karena kita tidak tahu itu daerah mana dan sama sekali tidak ada orang di sekitar untuk ditanya jarak pom ini masih jauh apa enggak. Nah, saya saat itu nyoba buka Google Map, tapi ternyata sinyal di daerah itu mati. Nah, gak lama setelah itu, dari arah depan terlihat ada seseorang berperawakan seperti nenek-nenek yang dia ini membawa kayu bakar di atas kepalanya. Teman saya ini sempat tanya, apa kita tanya aja ke mbah itu? Nah, saya jawab, ya coba tanya aja kalau berani. Tapi ini udah larut malam, jalanan sepi, dan rasanya tuh gak wajar kalau masih ada orang yang mencari kayu bakar jam segini. Nah, teman saya pun merinding dan dia mengurungkan niatnya. Dan akhirnya kami pun mendahului orang itu dan ternyata dia ini memang bukan orang. Kami tuh gak ngelihat rupanya seperti apa, dan setelah agak jauh terlewati, di spion mobil itu terlihat orang itu tiba-tiba menghilang. Nah, teman saya saat itu menepuk keningnya dan mengatakan, untung aja gak jadi tanya. Dan kemudian dia kembali tancap gas dan berharap segera menemukan pom bensin. Nah, gak lama setelah kami melewati hutan, jalanan ini kembali ramai karena ternyata sudah memasuki kawasan Pelabuhan Ratu. Kami pun menemukan pom bensin di sana. Dan sambil menunggu mengisi bensin, saya membangunkan ibu saya dan mengatakan sebentar lagi kita sampai. Nah, tepat jam 12 malam, setelah memarkirkan mobil, kami beranjak menuju musola yang berada di dekat pantai. Kami tidak langsung menuju hotel. Kami bergantian melaksanakan sholat isya. Saya kebagian giliran kedua bersama 3 orang keponakan saya dan menunggu di luar. Nah, sambil menunggu giliran, ketiga keponakan saya ini ngeliat-ngeliat di sekeliling. Dan saat itu pantainya memang tidak terlalu terlihat karena kondisinya gelap. Hanya ada suara deburan ombak besar yang terdengar. Keadaannya cukup sepi, mungkin karena sudah larut malam gitu. Nah, saya saat itu duduk di teras musola dan sempat mengatakan ke
ketiga keponakan saya ini agar tidak memasuki bibir pantai karena takut berbahaya. Nah, tidak lama perasaan saya tiba-tiba merasa sangat sedih. Sampai saya ini bertanya ke diri sendiri, ini ada apa? Saya sampai tidak bisa menahan rasa sedih yang saya rasakan sampai pada akhirnya saya itu menangis. Nah, gak lama setelah itu, ibu angkat saya dan yang lain ini sudah selesai sholat dan menghampiri saya. Mereka kaget karena melihat saya menangis sampai terisak-isak. Mereka tanya, "Loh, kamu kenapa?" Nah, saya terus jawab sambil terbata-bata, saya gak tahu. Saya gak bisa ngelawan perasaan sedih ini yang tiba-tiba muncul. Nah, akhirnya ibu saya mencoba menenangkan saya dengan mengelus-ngelus kepala dan punggung saya. Dan setelah saya merasa tenang, saya menghapus air mata saya dan perasaan sedih itu pun hilang. Nah, ketiga keponakan saya ini tiba-tiba datang menghampiri kami. Mereka ini bilang kalau mereka melihat ada 2 orang muda-mudi, mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak senonoh di semak belakang musola, dan keponakan dan teman saya ini sempat akan menegur mereka, tapi sebelum itu terjadi tiba-tiba ada sesosok yang datang. Ini berparas sangat cantik, dia tersenyum sambil memanggutkan kepalanya seolah menyambut kedatangan kami, tapi hanya saya dan ibu saya yang melihat. Nah, kami pun mengucapkan salam dan sosok itu menjawab salam kami dengan suara yang lembut dan kemudian bilang, "Mohon maaf, kalian datang kemari dengan niat yang baik tapi malah melihat sesuatu yang tidak pantas. Alam sudah banyak dikotori oleh perbuatan maksiat dan kezoliman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka yang berbuat seperti itu." Nah, saya dan ibu angkat saya hanya bengong karena masih terkesima dengan sosok yang kami lihat ini. Nah, setelah itu keponakan saya ini menepuk bahu saya dan ibu saya, sehingga kami pun sadar. Mereka tanya, "Loh, kenapa bengong?" gitu. Nah, ibu angkat saya ini bilang bahwa barusan ada yang datang dan beliau menyambut kedatangan kita. Nah, setelah itu saya dan keponakan saya yang belum sholat akhirnya masuk ke musola. Nah, singkat cerita, setelah selesai sholat, sekitar jam 1 lebih kami pun beranjak menuju ke hotel. Nah, sampainya di parkiran, teman saya bilang biar dia saja yang duluan ke hotel untuk tanya apakah kami bisa masuk ke kamar 308 itu. Nah, akhirnya dia masuk dan kami menunggu di parkiran. Cukup lama kami nunggu dan akhirnya teman saya ini akhirnya datang. Jadi dia ini bilang bahwa dari pihak resepsionis tidak mengizinkan untuk masuk, tapi teman saya ini bilang bahwa dia ini bawa orang dari Jakarta. Dan setelah cukup lama negosiasi, akhirnya mereka memberikan izin, tapi hanya memberi waktu selama 15 menit. Ya sudah, saat itu kami bergegas untuk memasuki hotel. Saat itu yang masuk cuma saya, keponakan saya 1 orang, ibu saya dan teman saya. Nah, saat pertama memasuki hotel, suasananya ini sepi. Hanya ada beberapa orang resepsionis dan security yang menyambut kami dan menyapa kami. Kemudian ada lagi dua orang pria yang berbadan tegap dan berbaju hitam yang merupakan penjaga kamar. Mereka ini mempersilakan kami untuk menuju kamar 308. Dan saat kami sampai, salah satu penjaga itu bilang bahwa kami ini dilarang untuk mengambil foto saat ada di dalam. Dan tanya apakah di antara saya dan ibu angkat saya ini ada yang sedang halangan atau haid gitu. Kami jawab enggak. Dan akhirnya mereka membuka pintu dan mempersilakan kami masuk. Nah, setelah kami berada di dalam kamar, penjaga itu kemudian menutup pintu kamar. Mereka pikir mungkin kami akan melakukan ritual gitu, tapi enggak gitu. Nah, saat masuk tadi kami mengucapkan salam. Kemudian kami duduk di depan lukisan yang ada di kamar itu. Nah, jadi suasana kamarnya ini sedikit temaram karena hanya memakai lentera dan lumayan pengap karena bau dupa yang menyengat.
Nah, di sana juga terlihat ranjang di dekat pintu masuk dengan spray dan kelambu serba hijau. Dan tepat di depan kami pun ada bunga melati dan bunga sedap malam di dalam pot yang berwarna keemasan. Ada buah-buahan segar dan beberapa lembar uang di sebuah wadah. Saya ini sempat berpikir, ini untuk apa? Semua ini nih untuk apa? Pokoknya keadaan kamar itu sama seperti yang ada di foto-foto yang sudah banyak beredar di internet. Nah, kami pun saat itu mulai bermeditasi, kami berdoa ke Allah supaya kami mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami, dan berharap juga sosok yang tadi itu sempat menemui kami berkenan lagi untuk hadir ke sini, bertemu lagi gitu. Setelah beberapa menit saya berdoa, tiba-tiba saya merasa bahwa lantai kamar itu seperti bergetar, tapi saya belum merasakan ada yang datang. Saya terus memejamkan mata sambil zikir. Tapi baru sekitar 10 menit kami berada di dalam kamar, kami ini dikagetkan dengan suara orang mengetuk pintu. Nah, kemudian pintu ini terbuka dan penjaga yang tadi itu bilang bahwa waktu kami ini sudah habis, padahal saya merasa baru 10 menit. Nah, kami pun akhirnya keluar kamar dan saat di depan pintu saya melihat ada 3 orang wanita. Yang satu masih remaja, menggandeng tangan wanita di sampingnya, mungkin ibunya. Dan yang satunya lagi wanita dengan badan yang tinggi besar memakai baju serba hitam. Jadi mereka ini dipersilakan masuk oleh penjaga dan kami beranjak pergi dengan diantar salah satu penjaga. Nah, setelah berpamitan kepada penjaga, kami ini menuju ke parkiran. Saya sempat bilang, wah gak puas ini rasanya. Kita ini belum dapat apa-apa dan rasa penasaran saya ini masih belum terjawab. Terus keponakan saya bilang, gak apa-apa, yang penting kita udah berkunjung dan ngelihat langsung kamar itu. Terus kemudian ibu saya ini bilang, itu tuh yang tadi mungkin orang yang mau niat minta dimudahkan dalam cari jodoh. Dan yang baju serba hitam itu mungkin pembimbingnya. Nah, saat itu masih agak jauh dari tempat parkiran. Tiba-tiba ibu saya ini berhenti dan bilang kalau dia merasa pusing. Nah, gak lama setelah itu ibu saya ini pingsan. Nah, saya tahan kepalanya di paha saya dan yang lain ini membantu untuk menyadarkan. Dan tidak beberapa lama kemudian dia pun tersadar. Kemudian dia menangis jadi-jadinya sampai ada security yang menghampiri kami dan tanya, "Loh, ada apa ini?" Kami jawab, "Oh, gak ada apa-apa, Pak." Dan akhirnya security itu pun diajak ngobrol oleh teman saya ini. Nah, setelah teman saya menjelaskan bahwa ibu saya ini memang biasa seperti ini, akhirnya security itu pun pergi. Saya berusaha untuk membuat ibu saya ini tenang. Dan kejadiannya ini sama seperti tadi saat saya menangis di depan musola. Nah, setelah ibu saya akhirnya tenang, sosok yang tadi itu akhirnya muncul lagi. Tapi ada yang beda. Kalau tadi dia ini sempat tersenyum, sekarang wajahnya penuh dengan kesedihan bercampur amarah. Dia bilang, "Apa yang kalian lihat tadi itu bukan merupakan yang sebenarnya." Saya ini sangat prihatin dengan kenyataan bahwa tidak sedikit orang yang melihat tapi buta, mendengar tapi tuli. Banyak dari mereka yang mengatasnamakan saya untuk berbuat yang tidak-tidak. Kalau memang mereka mempunyai sebuah keinginan, kenapa tidak langsung minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya pun sama seperti kalian. Tugas saya hanya untuk beribadah ke Allah dan berharap ridhonya. Saya hanya sebagai perantara Allah untuk menegakkan kebajikan dan membantu orang-orang yang berpasrah ke Allah. Saya tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau kalian punya rezeki, pakai untuk kebutuhan kalian dan keluarga kalian. Kalau berlebih, kalian bisa membantu saudara-saudara kalian yang membutuhkan. Tidak harus diberikan kepada saya karena saya tidak butuh itu. Saya pun tidak memakan makanan seperti yang kalian makan.
Jangan menjadikan sesuatu menjadi tidak bermanfaat dan mubazir. Semoga kalian cukup kuat untuk tidak mengikuti jalan yang tidak benar. Nah, setelah mengatakan hal seperti itu, lantas sosok itu pun secara perlahan menghilang. Dan saya saat itu tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa yang disampaikan oleh beliau ini benar-benar jawaban yang sangat saya harapkan. Kemudian kami kembali menuju ke parkiran. Saya bertanya, apa kita ini langsung pulang atau mau mencari penginapan dulu untuk istirahat. Nah, karena teman saya ini bilang kalau hari Senin dia harus masuk kerja, makanya diputuskan untuk langsung pulang saja, tapi kali ini lewat jalur Bandung. Nah, di tengah perjalanan, saya memikirkan kembali apa yang telah saya dengar. Sebuah amanah yang mengandung makna begitu dalam. Lalu saya itu teringat kembali akan sebuah cerita tentang ada seseorang itu yang bersilaturahmi ke Buya Hamka. Dia bilang, pelacur di Arab itu memakai cadar dan hijab. Terus jawaban Buya Hamka ini tidak terduga. Oh iya, saya barusan dari Los Angeles dan New York juga, Masya Allah. Ternyata di sana nggak ada pelacur, kata Buya. Ya, mana mungkin Buya. Di Mekah saja ada kok, apalagi di Amerika. Pasti banyak lah, kata seorang tamunya itu. Maka kata Buya Hamka bilang begini, kita ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Meskipun kita ke Mekah, tapi jika yang dicari oleh hati adalah hal-hal yang buruk, maka setan dari golongan jin dan manusia akan berusaha membantu kita untuk mendapatkannya. Tapi sebaliknya, sejauh perjalanan ke New York, Los Angeles, bila yang dicari adalah kebajikan dan kebaikan, maka segala kejelekan akan enggan dan bersembunyi, katanya. Kita pun juga sama, bila hati kita sudah busuk, maka seringkali dipertemukan pada hal-hal yang busuk pula, walaupun di tempat kebaikan sekalipun. Dan itulah sepenggal kisah perjalanan spiritual saya. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari setiap cerita atau kisah. Serta semoga kita bisa untuk selalu menghargai setiap pengalaman orang lain. Karena yang namanya pengalaman tidak dapat diperjualbelikan. Demikian cerita ini dibagikan di tweetnya Kak Tian Rostiani. Semoga kisah ini menginspirasi dan lebih-lebih bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga cerita ini juga menghibur dan bisa menemani di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf sekali kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.